Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Nina. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah luar biasa. Banyak aktivitas masih harus semangat. Tapi masih tersemangat, nggih. Seperti yang sudah kita jadwalkan dari tadi pagi bahwa malam ini saya akan membantu Mbak Nina untuk mengamati coaching yang akan dilakukan kepada rekannya, kalau tidak salah tadi dengan Pak Aris, nggih. Iya. Oke. Terus untuk kegiatan coaching malam ini apa yang sudah Mbak Nina siapkan? Persiapannya yang jelas janjian dengan Pak Aris nih kalau kita mau coaching gitu kan, ya ada poin-poin pertanyaan yang disiapkan karena sudah janjian kita membahas tentang apa gitu. Oke. Kemudian dari coaching yang akan kita lakukan, apa yang ingin dikembangkan Mbak Nina? Kompetensi yang ingin dikembangkan dari coaching ini nanti? Sayanya pengen nanti untuk pertanyaan berbobot yang lebih dikembangkan. Gitu. Mengapa? Mengapa Mbak Nina ingin? Karena buat saya kalau present ya saya hadir kan, mendengar aktif, saya mencoba full mindfulness lah. Tapi pertanyaan berbobot itu menurut saya kadang mungkin menurut saya pertanyaan sudah oke, tapi ternyata sebenarnya ada hal-hal yang masih bisa digali lagi gitu dan bisa menggali jawaban dari coaching kita itu kan dari pertanyaan yang berbobot gitu loh. Makanya saya pengen punya kemampuan di pertanyaan berbobot gitu. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan di sini Mbak Nina ingin mengembangkan kompetensi di pertanyaan berbobot, terutama nanti yang mungkin yang akan saya amati pada bagian menggali ide-ide dari coachingnya. Iya betul. Oke. Terus dengan persiapan yang sudah dilakukan, dengan keinginan kompetensi yang ingin dikembangkan, menurut Mbak Nina ini nanti penilaian diri Mbak Nina terhadap performa nanti bagaimana? Ya, saya sih pengennya bagus ya kalau bisa misalkan dinilai gitu ya nilainya nilai 10 gitu, tapi ya dapat 8 lah paling enggak ada peningkatan dari yang kemarin saya menilai 6 gitu, mungkin nanti bisa 8 sudah bagus. Oke, berarti nanti harapannya nilainya menjadi naik menjadi di angka 8. Kemudian harapannya setelah melakukan coaching ini apa? Yang jelas saya pengennya bisa punya kemampuan lebih untuk bisa menggali pertanyaan lebih banyak, bikin pertanyaannya berbobot dan efektif gitu. Oke, berarti di sini sudah jelas semua tujuannya apa, kemudian apa yang ingin dicapai, apa yang diharapkan pada percakapan coaching yang akan dilakukan. Oke, silahkan Mbak Nina dengan Pak Aris untuk melakukan kegiatan coaching dan saya akan mengamati kegiatan coachingnya. Silahkan Mbak Nina. Oke. Selamat malam Pak Aris. Selamat malam Nina, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, makan sudah 4 kali. Makan 4 kali. Oke, Pak Aris, langsung saja. Ini kan memang kita sudah janjikan jadwal untuk coaching, ya kan? Gimana? Sudah siap ya? Insya Allah siap, Neng. Oke. Pak Aris, apa yang ingin dibicarakan dengan saya terkait dengan ini? Topik atau tema apa yang ingin disampaikan? Terima kasih. Kita sudah sering kali ya
namanya itu melakukan coaching bersama dalam rangka mencari solusi. Tetapi untuk ini saya ingin curhat tentang restitusi. Disiplin positif itu ya. Ya, restitusi bagian dari disiplin positif dalam paradigma baru di kurikulum Merdeka. Oke, ini apa nih harapannya dari Pak Aris nanti setelah kita ngobrolin tentang restitusi itu apa yang jenengan inginkan? Ya, ini Neng, saya setelah kita berdiskusi nanti, harapan saya ingin restitusi ini diterapkan di sekolah kami dan berdampak kepada murid. Jadi intinya nanti sekolah saya ingin menerapkan segitiga restitusi yang dilaksanakan sebagaimana mestinya dan nanti berdampak pada disiplin positif di sekolah. Oke. Kalau jenengan mengharapkan pengen apa restitusi diterapkan dan berdampak, untuk saat ini kondisinya bagaimana ya untuk pelaksanaan restitusi di sekolah? Untuk kondisi saat ini itu masih abu-abu, artinya masih separuh jalan kerja karena belum ada sosialisasi dari tim kami. Tim STP 2K tentang bagaimana itu tekniknya, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana membuat kesepakatan dengan anak dan bagaimana kalau nanti itu tidak berdampak itu belum pernah kita sosialisasikan kepada guru-guru atau teman sejawat di SMA. Oke, Pak Aris tadi jenengan menyampaikan kondisinya itu masih separuh-separuh waktu ya, separuh jalan, separuh enggak. Tapi belum ada sosialisasi. Nah, apa namanya? Itu apa yang mempengaruhi sosialisasi itu belum dilaksanakan atau apa yang mempengaruhi kondisi ini saat ini terjadinya kondisinya seperti ini gitu loh? Iya, karena saya belum cerita sama Bapak Kepala Sekolah tentang program yang kita buat ke depan. Semenjak saya itu mengikuti guru penggerak restitusi ini, saya buat konten dan saya buat linknya di YouTube untuk di ATM ya, ternyata sampai sekarang yang mengikuti atau yang mendukung program kita hanya ada beberapa guru dari 88 guru yang ada. Itu artinya masih banyak perlu kita komunikasikan, masih perlu banyak kita sosialisasikan apa itu segitiga restitusi, bagaimana cara menyampaikannya dan bagaimana tekniknya. Oke, berarti kalau saya menangkap panjenengan menginginkan apa namanya ada sosialisasi di sekolah gitu. Iya. Yang jenengan bayangkan dengan sosialisasi itu jenengan tadi ada tekniknya, caranya penyampaian, tapi belum dijelaskan seperti apa dalam gambaran jenengan itu seperti apa nanti? Ya, ini itu kan gini ya. Sebenarnya seperti itu membutuhkan semacam katakanlah seperti itu pembahasan mudah memberikan kepada anak, menanyakan kepada anak tentang sesuatu hal yang positif di sekolah kita. Artinya anak-anak yang melanggar peraturan, anak-anak yang tidak disiplin, ketika diberikan restitusi ini akan timbul kesadarannya, akan timbul rasa semangatnya dari dalam
karena restitusi ini tidak menghukum anak. Ya. Artinya kalau anak itu dihukum, dampak disiplinnya jangka pendek. Tetapi kalau anak digali dengan rasa empati dan emosionalnya, dan itu anak-anak betul melaksanakan kesehariannya atas dasar dari rasa dari pribadi dirinya sendiri, itu anak nanti akan menciptakan sebuah budaya positif yang berasal dari nilai intrinsik-intrinsik-nya nanti akan berdampak pada jajaran. Itu yang menjelaskan adalah restitusi yang untuk anak-anak ya. Harapan itu anak saya pada siapa saja. Nanti rencana saya itu restitusi diberikan guru kepada siswa, dan nanti restitusi diberikan kepada anak oleh anak. Tidak ada dua arah ya, dari guru ke anak dan dari anak ke anak. Untuk dari anak ke anak nanti akan dipelopori oleh pengurus OSIS. Ya. Nah, terus untuk tadi jenengan cerita apa jenengan sudah bikin konten tentang restitusi. Yeah. Tapi yang melihat baru beberapa, artinya di warga sekolah jenengan yang tadi gurunya sekitar 80 kan, dan anak-anak yang ratusan, artinya kan banyak yang belum tersosialisasi. Nah, ini rencana jenengan gimana yang terkait sosialisasi biar semuanya itu tahu gitu. Ya, nanti rencana saya selain sosialisasi itu nanti saya akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan dengan posisi saya sekarang jadi wakil siswaan, nanti akan saya gunakan peluang itu untuk berkomunikasi dengan Kepala Sekolah untuk membuat SK tentang restitusi yang itu sebagai dasar hukum supaya nanti restitusi ini merupakan bagian dari program kesiswaan untuk itu. Oke. Jadi dengan ada rencana sosialisasi, berarti sosialisasinya ke guru dan ke anak, nggih. Dan itu perlu SK untuk menguatkan langkah kerja jenengan. Pak. Iya. Yang jelas berarti ketika sudah sosialisasi, gurunya paham, terus nanti dari guru ke siswa itu ya nanti yang tadi jenengan targetkan itu. Oke, saya tertarik nih Pak dengan yang anak ke anak itu seperti apa gambaran jenengan? Kan OSIS ini yang ngerjakan nanti. Itu bagaimana bayangan jenengan dengan rencana ini seperti apa? Rencana saya ke anak itu latihan RKJ kan. Ini kan ada kemarin ada pemilihan proses. Nah, kebetulan itu untuk pemantapannya ya, pelantikannya nanti dilaksanakan tanggal 24 ini malam minggu ya. Nanti dalam program kerja yang dilaksanakan dan pelantikan itu nanti kita kasih materi tentang bagaimana kiat-kiat caranya restitusi antar siswa, tentang bagaimana etikanya, bagaimana tekniknya, bagaimana anak ini restitusi dengan kelas, dengan kita sampaikan semua di sana. Berarti selain itu dulu udah siswa yang harapannya siswa. Ketika rencana itu berjalan sekarang, sudah ada
dengan kriteria atau menurut apa ini tuh hasil dari program saya itu kayak gimana dengan ada kriteria khusus atau apa ya oh ya ini jalan sekian persen gitu mungkin untuk standar penilaian jalan sendiri untuk Ya, makasih Neng. Indikator Pak Haris, maaf suaranya putus-putus akan nih. terlihat ketika menurut saya indikator keberhasilan dari restitusi ini besok akan terlihat ketika ada persentase jumlah pelanggan anak per harinya. Artinya kalau bulan ini tadi pagi aja ada sekitar 100 anak-anak yang melanggar. Ada anak yang sampai sekolah dan ada beberapa anak yang tidak pakai kaos kaki. Saya meyakini bahwa apabila restitusi ini berhasil, persentase indisipliner di SMA Kelamotan akan menurun. Oke. Kayaknya itunya jenengan itu menarik nih ke guru juga ke siswa juga. Kira-kira Pak ini kapan jenengan ini rencananya akan dijalankan? Ya, ini kan untuk hari Kamis besok kan ada momen untuk ketemu dengan Bapak Guru semua dalam kegiatan rapat. Terus malam minggu nanti ada momen kita ngisi di pelantikan LDK anak-anak OSIS. Nah, kita dengan tim STP2K yang berjumlah 12 orang akan langsung eksekusi action dengan metode restitusi. Maaf Pak, dengan metode apa Bapak suaranya hilang? Halo? Restitusi. Maaf. Oke, ya. Oke. Pak, sebelum terakhir, kira-kira siapa saja akan jenengan ajak untuk berkolaborasi agar bisa mendukung program jenengan? Kan jenengan nggak mungkin kerja sendiri. Yang saya ajak yang pertama adalah tim 2K kawan, terus kemudian Bapak Ibu dan BK, dan yang ketiga adalah wali kelas 10 sampai kelas 12. Oke. Untuk OSIS project juga nggak nih Pak? Tadi programnya untuk OSIS. Iya. Kalau minggu kan setelah kita kan ketemu sama OSIS, itu kan anggota. Tapi terutama yang bertanggung jawab nanti di diskusi ketertiban. Oke. Baik Pak Aris, luar biasa ide-ide jenengan, sederhana tapi sebenarnya itu penting dan dibutuhkan di sekolah ya tentang restitusi. Kalau saya menangkap tadi jenengan ada rencana sosialisasi ke guru, ke siswa gitu kan. Bahkan siswanya dilibatkan agar bisa mengurangi jumlah pelanggaran yang ada di sekolah dengan kesadaran. Pak, dari hasil pembicaraan ini Pak, apa yang bisa jenengan simpulkan dari coaching ini? Ya, luar biasa sekali tentang pertanyaan pemantiknya. Sekarang setelah tadi kita coaching itu saya baru menyadari, bisa merenungkan bahwa saya bisa menyimpulkan
tentang sebuah program dan eksekusi, dan itu perlu kolaborasi dengan beberapa pihak. Kalau saya bergerak sendiri, jelas tidak mampu. Jadi saya butuh bantuan secara hukum, itu dibantu oleh Pak Kepala Sekolah dalam SK-kan. Terus kemudian saya butuh relawan untuk eksekusi di lapangan, nanti akan dilaksanakan oleh BK, wali kelas, dan anak-anak OSIS. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Untuk sementara cukup dulu. Nanti besok kalau program ini tidak berhasil atau kurang berhasil atau tidak sama sekali, nanti akan saya nanya lagi untuk konsultasi lebih lanjut, untuk coaching lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Aris. Ini coachingnya luar biasa. Saya juga sebenarnya belajar dari percakapan ini, ada hal yang bisa saya tarik ke sekolah saya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bahas sesuatu yang lain ya Pak ya, yang untuk anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang pasca supervisi. Oke, luar biasa. Nah, Mbak Nina ketika memberikan coaching dengan Pak Aris tadi luar biasa, sangat bagus, kompetnya juga sudah bagus. Kalau tadi saya mengamati sudah bagus, sudah ada 3 kompetensi tadi sudah terpenuhi. Menurut Mbak Nina sendiri dari performa tadi ketika melakukan coaching dengan Pak Aris, berapa ini nilai yang Mbak Nina peroleh? 8 mungkin ya, sesuai target. Oh, sesuai target. Menurut saya ya. Ya, enggak apa-apa, memang ini kan refleksi diri. Iya. Nilai 8 itu dasarnya dari mana? Kalau saya boleh tahu. Menurut saya ya, tadi di awal saya bertanya dulu ke Pak Aris tentang apa nih yang mau dibahas orang eksekusi, terus tujuannya apa yang diharapkan Pak Aris gitu kan. Harapannya tuh nanti bisa semua guru bisa sosialisasi bahkan ke anak, ada muncul kesadaran dari anak gitu kan. Dan tadi apalagi di bagian akhir itu kan ada penilaiannya, ada penurunan dari pelanggaran. Jadi Pak Aris ini sudah punya harapan, ada ide, bahkan sudah tahu barometer keberhasilannya dari sebuah program yang akan dibuat. Terus saya juga mengidentifikasi dari kondisinya yang di sekolah, sampai terus ide-idenya juga ada penggalian, sampai terus di akhir itu ada setelah rencana adalah apa yang dipelajari atau apa yang disimpulkan atau dipelajari Pak Aris dari proses coaching ini. Jadi saya pikir mungkin alurnya sudah ada semua ya, mungkin tapi nggak tahu kalau Bu Arum melihatnya bagaimana. Ya, memang sudah sangat bagus. Dari tadi selama coaching dengan Pak Aris sudah sesuai ya dengan kompetensi yang ingin dikembangkan sama Mbak Nina. Ya, kalau menurut Mbak Nina sendiri, ya, maaf tadi sepertinya sinyal saya nih memang yang kurang stabil. Jadi mungkin pembicaraan kita jadi tumpang tindih ini. Oke. Ini pada saat coaching dengan Pak Aris sudah sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan sama Mbak Nina nggih. Tadi di awal ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Nggih. Kemudian dari tadi coaching dengan Pak Aris, menurut Mbak Nina ada enggak sesuatu yang belum sesuai dengan yang diharapkan Mbak Nina di awal? Kalau menilai diri sendiri tuh kadang blind spotnya itu nggak terlihat gitu, tapi mungkin Bu Arum sebagai observer bisa menemukan hal-hal yang belum saya lakukan, mungkin ada masukan umpan balik gitu.
Oke. Jadi boleh ya saya sedikit memberikan apa Iya, yang saya amati tadi. Oke. Memang luar biasa sangat bagus permainan tadi kalau Mbak Nina mengatakan 8, saya bisa mengatakan 9,5 ini sudah hampir sempurna. Sudah bagus sekali di awal, sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan harapan, bagaimana kondisinya, terus bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, sudah bertanya juga bagaimana cara apa mengimplementasikan, mengaksi nyatakan apa yang direncanakan Pak Aris, kemudian siapa saja tim yang ingin dilibatkan. Itu sudah bagus sekali, sudah bisa menggali ide-ide dari Pak Aris. Mungkin uh, tadi saya tidak tahu apakah saya yang terlewat atau bagaimana. Kalau tadi mungkin yang bisa membantu Pak Aris bisa ditanyakan uh, selain Pak Aris siapa saja yang sudah memahami tentang konsep segitiga restitusi di sekolah itu. Jadi itu mungkin yang guru yang bisa membantu Pak Aris diajak berkolaborasi dulu. Jadi kalau sudah sama-sama paham, mungkin akan jalannya lebih enak. Jadi kalau tadi kan Pak Aris untuk sosialisnya kan baru dibuat konten ya. Nggak, tadi Pak Aris menyampaikan di timnya itu yang tim apa STP 2K itu sebenarnya sudah memahami, cuma guru-guru yang sebagian besar itu yang 80 orang itu belum paham tentang restitusi. Oh, okay. Jadi makanya yang diinginkan Pak Aris itu sosialisasinya ke semua guru juga ke anak. Oh, gitu. Jadi saya tadi yang terlewat karena memang sinyalnya saya tidak tahu ini tumpang tindih semua tadi, dan maaf tadi suaranya Pak Aris juga saya sampai ini mau dengarkan ini pelan banget jadi saya. Iya, memang ini sinyalnya lagi kurang ini ya. Oke, terima kasih untuk masukannya. Nah, dari saya itu saja. Semoga kedepannya nanti Mbak Nina akan lebih meningkatkan performanya, lebih bagus lagi, sukses kedepannya untuk Mbak Nina dan Pak Aris. Sekian dari saya. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, saya akhiri nggih. Nggih, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.